Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat kompetensi yang saya banggakan, kita ketemu lagi di channel yang dahsyat ini, channel yang peduli pada masa depan Anda. Saya dapat kesempatan kali kedua dengan sahabat dan tokoh kita ini, Bapak Kunjung Masyad sebagai Ketua BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa kabar kembali Pak Kunjung? Alhamdulillah sehat Pak Yunus. Senang nih bisa bertemu kembali dengan Pak Yunus dan acara kita yang sangat penting ini. Mantap. Ya. Baik, sobat kompetensi yang saya banggakan, hari ini saya ingin minta Pak Kunjung menjelaskan pada kita, kan barangkali sebagian dari kita belum mengetahui secara persis ya BNSP itu kira-kira lingkupnya seperti apa, dan kita sebagai masyarakat, sebagai user atau sebagai customer dari BNSP bisa mendapatkan layanan apa? Kira-kira tupoksinya itu BNSP itu seperti apa? Terima kasih Pak Yunus. Saya kira ini penting bagi kami juga untuk memberikan awareness kepada masyarakat, khususnya masyarakat kompeten yang ada di lembaga sertifikasi profesi Indonesia. BNSP itu kan sedikit saya mengulas sejarah. Berdirinya sebenarnya tahun 2004 dengan PP 23 pada waktu itu. Ini kan dari sebenarnya kan atas perintah daripada Undang-Undang 13 pasal 18 ayat 5. Walaupun pada waktu itu pendiriannya itu sebenarnya inisiasinya dari 3 kementerian plus 1 lembaga. Nah, siapa 3 kementerian itu adalah Kementerian Nakar, Pendidikan, Perindustrian, dan Kadin Indonesia. Jadi tim 4 ini yang memberi peran dalam rangka pendirian. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki periode ketiga ya kami, periode ketiga ini ya. Ini PP-nya berubah. Memang pada era pertama itu kan dengan PP 23, sekarang kita dengan PP 10 tahun 2018. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali perubahan dari tugas fungsi. Tadi saya lihat misalnya bicara tentang fungsi daripada tugasnya sebenarnya hampir sama, masih sama. Melakukan sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi kerja. Intinya itu. Jadi kita bicarakan dunia kerja. Jadi kita ini, kenapa misalnya walaupun misalnya di pendidikan itu dia di hulunya di pendidikan, tetapi kan link in match-nya kepentingan dunia kerja itu yang paling penting ya. Tidak hanya kalau nggak memperhatikan dunia kerja ya kita nggak bisa sebenarnya dari sisi supply kita memberikan namanya ke dunia kerja, menyiapkan anak-anak kita untuk bekerja. Nah, dari tugas itu kita mempunyai 6 fungsi sebenarnya Pak yang sekarang ini berdasarkan PP 10 2018. Yang pertama kita melaksanakan untuk pengembangan dan juga sistem sertifikasi nasional. Jadi kita kembangkan Pak, saat ini kan banyak sekali kan yang dulu misalnya kita hanya menggunakan misalnya manual segala macam kan, sekarang eranya udah digitalisasi Pak. Jadi ya beberapa kita lakukan dalam proses itu ya udah kita berikan juga izin untuk melakukan namanya asesmen jarak jauh. AJJ itu ya? AJJ yang asesmen jarak jauh. Walaupun keterbatasan kadang-kadang dalam konteks misalnya kan sebagian besar AJJ itu kan TOK-nya di rumah. Itu Pak, itu yang terjadi Pak. Saya lihat, saya cermati, di rumah. Kalau di rumah ini kan mereka mesti punya fasilitas. Punya fasilitas namanya apa tuh, kamera dan lain-lain kan yang mesti siapkan gitu. Nah, itu yang fungsi pengembangan yang kami lakukan, tentunya dengan era sekarang digital. Yang kedua adalah kami melakukan pengembangan sertifikasi untuk pendidikan pelatihan vokasi. Nah, ini yang saya kira ini salah satu ya, mungkin termasuk yang terbesar saat ini kita mesti lakukan pelayanan. Nah, di dalam 3 itu sebenarnya ditujukan pada waktu hanya untuk SMK. Jadi sejak kita misalnya SMK dipercepat sistem sertifikasinya, tenaga pendidiknya juga dalam sertifikasi, dan bagaimana mempermudah dalam rangka pendirian daripada LSP di SMK. LSP 1 ya? Ya, LSP 1. Walaupun di SMK itu, Bapak Ibu sekalian adalah sebenarnya kalau pembandingnya, kita tuh mempunyai SMK hampir 14.500 SMK Indonesia. Nggak mungkin kita akan mendirikan semua LSP di SMK. Maka ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan waktu itu, ini udah kita bikin jejaring Pak. Jadi mereka ada satu SMK misalnya tempatnya, tetapi SMK yang di sekitarnya menjadi jejaring itu untuk tempat uji kompetensinya mereka lakukan itu. Tapi tetap aja mereka mesti punya perangkat Pak. Ada perangkat TOK-nya, ada perangkat asesornya yang mesti penuh yang kayak gitu kan. Nggak mungkin nggak MUK dan lain-lain.
Nah ini yang fungsi yang kedua karena ada Impres nomor 9 tadi. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan Pak. Jadi kita mengawasi. Jadi kalau kita pengennya lembaga ini kredibel, akuntabel, kita mesti awasi juga. Nah salah satu yang kita lakukan melalui surveillance Pak. Nah surveillance itu surveillance kelembagaan dan surveillance pemegang sertifikat. Dan saat ini sesuai dengan SOP yang sudah kita terbitkan, bahwa setiap lembaga harus melakukan surveillance pemegang sertifikat. Jadi digunakan untuk apa? Jenjang karir, misalnya untuk kalau dia multi skill, untuk branding dan lain-lain kita gunakan itu. Nah, yang keempat ini yang sangat menantang Pak. Waduh, apa nih? Bagaimana tadi saya katakan rekognisi terhadap sertifikat Pak. Oke. Ya. Jadi kalau sudah diketahui misalnya rekognisi ini tidak hanya nasional tapi internasional. Yes. Dalam konteks nasional kami tadi bekerja sama dengan teman-teman di Kadin, di Apindo dalam rangka untuk mengatakan pentingnya sertifikat pembuktian mungkin nanti digunakan dalam konteks remunerasi Pak. Iya, iya. Ya kan kalau kita misalnya saat ini kan setiap tahun kita kan punya namanya peraturan UMP ya Pak ya. Yes. Kementerian ya. Iya betul. Yang selama ini kalau UMP naik oke, tapi kalau terjadi misalnya nggak naik kan banyak komplain misalnya. Padahal kan kalau kita bicara tentang productivity, Yes. kan mesti diukur Pak, benar nggak kontribusi kepada ini, nah kerja itu kompeten nggak gitu kan, yang kayak gini kan supaya investasi tenaga kerja di dunia industri juga akan kelihatan gitu. Itu fungsinya ini tentang pengakuan tadi Pak. Nah internasional Bapak Ibu sekalian kami dilibatkan dalam perjanjian perdagangan internasional. Wow. Jadi ya, contoh misalnya dengan Indonesia, IJPA, Indonesian Japan Partnership Agreement, terus dengan Australia melalui AANZ, ASEAN, Australia, New Zealand itu kan salah satu. Terus saat ini sedang berproses juga ada dengan Korea, ada dengan EU, dan dengan Chile tadi? Ada juga dengan Chili Pak. Chili yang sedang juga berproses itu di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan. Nah tadi malam itu salah satu komisioner kami Bu Teti itu mengikuti dua malam ini dengan Kanada Pak. Dengan Kanada. Ya. Cuman kita kan saat ini kan dalam rangka untuk melakukan moda 4 atau people mobility dalam pergerakan tenaga kerja profesional, kami dilibatkan untuk itu. Jadi ada namanya melihat, kamu menggunakan standar apa, kami menggunakan standar apa untuk compare-nya. Sistem pendidikannya gimana sebagai supply-nya untuk pendidikan. Jadi dilakukan penyelarasan dari dua negara itu ya? Sehingga terjadi mobility pekerja terampil tadi bisa saling bertukar. Ya, jadi kita nanti tiba-tiba misalnya, kita butuh tenaga kerja ini atau negara lain B, kita mengirim anak-anak. Tetapi ada beberapa memang yang kita butuhkan negara kita juga bisa memasukkan tenaga kerja ke negara kita dalam konteks ini. Tapi saling pengakuan. Jadi sistem recognition rekognisi, saling pengakuan. Jadi mereka tahu apa yang dilakukan. Nah itu fungsi yang keempat. Yang kelima tentang kerjasama dengan antar lembaga Pak. Jadi kita hampir semua Pak sesuai dengan undang-undang yang ada, lembaga-lembaga KL itu sudah mempunyai lembaga sertifikasi profesi di bidangnya masing-masing. Baik itu misalnya teman-teman di pendidikan, misalnya BPSDM Pak, misalnya di perhubungan laut misalnya ada dia untuk membawahi misalnya politeknik ilmu pelayaran dan lain-lain mereka itu kan. Iya betul. Nah, terus kalau di perhubungan laut itu misalnya tentang pelabuhan Pak. Jadi pelabuhan itu kan pekerja-pekerja namanya TKBM, tenaga kerja bongkar muat itu Pak. Itu sertifikasi yang mereka. Nah itu yang cukup banyak. Nah, dia melakukan dalam rangka itu. Nah, yang keenam tentunya kami membenahi internal, Pak. Jadi untuk pengembangan sistem data segala macam ini kan nggak mungkin lagi, Pak. Semua manual kan? Kalau manual sudah lewat kan? Dengan kecepatan ini mungkin kita melakukan namanya. Itu yang lagi terus dibenahi ya di PSB ini. Makanya kami sekarang ini sudah membuat SOP pelayanan dan lain-lain. Karena sekarang Pak, kalau kita masuk kepada sistem investasi yang dilakukan oleh BKPM, kita mesti terang Pak, bagaimana SOP yang dilakukan dalam rangka pelayanan untuk sertifikasi. Apalagi sekarang ini udah punya KBLI baru kan Pak? KBLI baru. Ya, yang kemarin di launching dengan kalau nggak salah PP nomor 5 gitu, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan sekarang ini udah masuk sana Pak, untuk sertifikasi udah masuk tuh. Di kodifikasi 7 berapa saya lupa ini, tapi ada 3 tuh, RSVP 1, P2 dan P3. Nah yang ini ya tentunya
siapa yang jadi pengampu KBLI, memang BNSP belum dimasukkan sebagai pengampu. Baik Pak Kunjung, Sobat Kompetensi barusan, wah ini luar biasa. Kalau kita ketemu sama kepalanya sendiri itu kita langsung dapat esensinya tadi. Sehingga kita langsung tahu nih ada 6 fungsi ya BNSP dan semua tadi saya dengarkan pelan-pelan sama itu semua hebat-hebat dan itu sangat diperlukan untuk negeri yang kita cintai ini. Nah sekarang begini Pak Kunjung, terlepas dari 6 fungsi tadi yang insya Allah pasti BNSP di bawah kepemimpinan Bapak pasti sudah dilaksanakan dengan baik. Ini ada suatu pertanyaan yang menggelitik ini. Kata orang ini kita kan hidup dalam era disruptif sekarang. Ya. Transformasi digital terjadi di mana-mana. Keahlian kita hari ini kita banggakan, ternyata besok tiba-tiba nggak relevan lagi kan? Hilang, Pak. Hilang. Nah, sekarang Bapak memimpin suatu badan namanya BNSP ini. Nah, sedangkan ini era VUCA kalau boleh katakan atau disruptif tadi itu kan sudah terjadi di mana-mana. Orang berpikirnya kan biasanya terpancing untuk ya kita harus cepat, agile, adaptif, cepat bergerak gitu kan. Sementara Bapak masih di ranah standarisasi dan apa tadi semacam assessment competency certification tadi kan ya. Nah, ini sebetulnya maknanya di mana nih? Connectivity-nya di mana? Nah, padahal kita disuruh cepat bergerak, tapi ini ada proses katakan seolah-olah didesentralisasi atau ditarik untuk menjadi standar gitu. Nah, jadi gimana saya menjelaskannya kepada para sobat kompetensi? Ya, saya kira memang di era disruptif ini kita mesti cepat-cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Walaupun kalau secara ini mungkin kita banyak kendala. Pertama, kalau menurut saya tentang SDM kita yang sebagai pendukung, Pak. Dan kami ini kan lembaga yang hanya berisi 7 orang, lembaga negara 7 komisioner, 7 anggota dan itu, plus ditambah dengan sekitar 50-60 anggota sekretariat. Nah ini. Nah sedangkan satu sisi kan kami ini sudah membuat namanya SOP pelayanan, Pak. Katakanlah, untuk mendirikan LSP kalau lengkap itu sekian hari mesti dilakukan. Misalnya verifikasi skema itu mesti cepatnya gimana. Nah itu yang kami. Nah sekarang di era perkembangan teknologi, kami menyesuaikan dengan itu untuk melakukan dalam bentuk percepatan pelayanan. Nah makanya sekarang kalau dulu kan kita gini Pak, semua kok udah nih hard copy. Sekarang kita dikirim saja kan. Sekian banyak misalnya item yang kita butuhkan dalam rangka misalnya penambahan ruang lingkup, dalam rangka assessment. Biasanya dokumen kita dikirim dulu Pak ke kita. Nah pada waktu di lapangan kita melihat misalnya untuk melihat semua dokumen, kadang-kadang saya dengan teman-teman udah nggak pentingin lagi. Sekarang kamu tayangin aja deh. Jadi dokumen tuh tapi tayangkan aja. Langsung di slideshow. Slideshow gitu aja. Kan lebih cepat. Nah ini yang menurut saya dengan perkembangan teknologi yang ini, apalagi melayani seluruh Indonesia Pak, nggak mungkin kita dengan kayak gitu. Yang sekarang ini kan, yang dulu misalnya semua mesti tatap muka, sekarang kalau kita tatap muka udah bisa juga kan. Jadi saya bilang pelayanan kita mesti ngarah ke sana Pak, untuk menyikapi dengan perkembangan teknologi. Kalau enggak kita udah Pak, pelayanan kita hanya gitu-gitu aja. Nah satu lagi sama saya ini Pak, dengan saat ini sebenarnya BNSP juga cukup ini Pak. Sejak kami masuk itu sebenarnya dari segi pelayanan kita, ombudsman itu masih nilai kita kan masih merah, gitu Pak. Masih merah. Waktu ini, Pak. Waktu itu 2018. Kami setahun di sini kita kuning. Sekarang tahun kemarin kita hijau, Pak. Udah mendapat nilainya sekitar 80, Pak. Nah, sekarang kita sedang dilakukan oleh ombudsman juga untuk periode berikutnya untuk melihat perkembangan sampai dengan sistem kita berlaku. Nah termasuk juga dengan teman-teman di ini tentang pemerintahan berbasis elektronika Pak, sistem elektronika. Kami juga kesana juga arahnya. Nah ini yang menurut kami ya antara kita di BNSP sebagai lembaga pelaksana untuk melakukan sertifikasi dengan semua perangkat yang ada di LSP-nya yang kita lakukan itu mempermudah semua Pak dalam rangka untuk pelayanan. Itu yang menurut kami sangat penting dalam rangka. Secara kelembagaan tadi Pak Kunjung sudah menjelaskan bahwa BNSP mengikuti perkembangan teknologi dengan otomasi dan sebagainya, sehingga layanannya itu serba otomatis ya. Tetapi itu satu hal, itu juga penting. Tapi hal yang kedua tadi yang barangkali ingin saya eksplor adalah ini ada suatu pengertian secara di masyarakat itu bahwa kita harus agile, adaptif. Sehingga masyarakat kadang-kadang tergoda kalau gitu standar kompetensi nggak perlu lagi dong. Yang penting saya kan agile, karena perubahan itu kan disruptif. Nah, bagaimana kemudian makna yang ingin Pak Kunjung sampaikan ke teman-teman sobat kompetensi ini
bahwa ntar dulu lu bisa adaptif aja dan sebagainya, tapi harus memperhatikan tetap yang ini dong, atau gimana Pak? Mungkin punya message seperti apa? Kalau menurut saya Pak, standar itu kan basic requirement. Basic requirement. Ya, jadi dibutuhkan kan semua unit kompetensi itu kan dibutuhkan. Oke, kalau kamu mau kayak gini, basicnya kamu mesti tahu nih. Saya ambil contoh begini Pak. Teman-teman kan misalnya di industri itu kan katakanlah bicara tentang attitude kan, sangat tough Pak. Sejak masuk ke lapangan, bagaimana misalnya alat kerjanya, sampai dengan kalau mau menyeberang pun mesti ngelihat kiri kanan kan. Yusi basikoso. Itu kan itu mesti kan. Teman-teman di ini Pak, apa tuh? Saya lihat misalnya teman-teman di main ini, drivernya tuh Pak tidak boleh sembarangan. Berapa detik aja dia, misalnya ada perempatan itu kan mesti ngelihat kiri kanan. Berapa detik berhenti baru dia bisa dengan ngasih lampu dan lain-lain. Yes. Dan itu ya ini Pak, itu menurut saya yang tidak di hulunya tuh mesti dibenahi yang kayak gitu Pak, menurut saya kan. Kalau enggak ya udah Pak jadinya. Nah betul yang Bapak sampaikan, orang tuh mesti gel Pak, lincah kemana-mana. Nah tapi menurut saya Pak, kelincahan itu tanpa ada basic pengetahuan itu nggak mungkin mereka lakukan. Terutama yang banyak sekarang ini kan multi skill Pak. Kan sekarang ya perusahaan kan pengennya multi skill Pak. Dia attachment satu kan. Nah, yang penting nanti ya bagaimana mekanisme di lapangan, tentunya dengan lembaga training internalnya perusahaan, seseorang itu bisa memposisikan dia yang nanti dia bisa pindah kemana-mana, tapi basic daripada standar yang mereka gunakan ada. Saya sangat ini Pak dengan teman-teman industri kalau kita lihat kan, wah itu sangat tough untuk kayak gitu Pak, membiasakan dan lain-lain kan. Sejak mulai dari misalnya kalau dia bekerja mesti pakai helm, pakai pad segala macam, ini kan mesti jelas kan Pak, mesti pakai topi kan mesti jelas kan, jadi itu nggak sembarangan karena itu kaitannya dengan nanti ya kecelakaan kerja dan lain-lain. Safety kan itu kan. Menurut saya itu Pak yang paling penting. Jangan salah paham bahwa standar seolah-olah menghalangi semuanya, enggak. Nah itu dia, itu yang harus di-highlight. Standar tidak harus menghalangi semua. Tidak menghalangi semua. Kalau menurut saya, karena itu kan tadi saya sebut basic requirement. Kalau orang mau membutuhkannya. Tapi kalau teman-teman industri sangat jelas tuh Pak, bagaimana ini kan. Jadi ya kalau misalnya katakanlah orang bekerja tidak mematuhi SOP Pak, pasti kena teguran Pak. Karena pasti. Pak, ya itu kan nggak mungkin nggak kan. Kamu ini stepping kerjaan ini kan. Outputnya ini gitu, prosesnya begini kan. Yang bisa memastikan. Iya, saya pikir itu adalah Indonesia itu kan di suatu journey ya. Dan negara-negara maju mungkin dia basic requirement sudah terpenuhi. Iya, betul. Sehingga kemudian dia agile, adaptif, VUCA dan sebagainya, dia mungkin jauh lebih siap. Indonesia ini diharapkan pada basic requirement-nya juga kita harus penuhi dulu. Di saat yang sama disruptif datang, nggak bisa kita stop. Betul. Dan sehingga standar itu tidak menghalangi, justru menjadi adaptif agile itu adalah salah satu attitude yang harus dimiliki dalam KSA kompetensi itu, knowledge, skill, attitude. Jadi ini luar biasa. Jadi menurut saya ada dua hal tadi yang Pak Kuning sampaikan. Satu adalah standar itu basic requirement. Which is kita memang harus memenuhi itu dulu ya. Sebelum bekerja di industri dia kalau kita bekerja tadi kan harus pakai helmet, memperhatikan signage sehingga kalau mau nyebrang di perempatan mesti lihat kiri kanan, tunjukin dulu kan baru bisa lewat. Kemudian yang kedua tadi, standar tidak menghalangi orang untuk menjadi agile dan adaptif tadi ya. Apalagi kalau kita saat ini dikaitkan dengan perubahan teknologi Pak. Benar. Kan sekarang ini kan orang bekerja itu kan kadang-kadang sangat individualis kan. Kan dia bisa melakukan kerja di mana-mana Pak. Yang dulu nggak kita temuin kan. Kecuali kalau dia orang di pabrik, orang produksi kan beda Pak. Karena dia ada alat yang dioperasionalkan, tetapi yang bersifat manajemen kan tidak Pak. Benar. Soalnya kan mereka kerja di mana-mana, komunikasi bisa di mana-mana. Jadi ya mobilitasnya juga tidak ini kan. Apalagi di era sekarang COVID Pak ya. Yang dulunya kita nggak tahu kan COVID Pak. Kita pikir COVID nih apa? Ternyata kan percepatan perubahan teknologi sangat cepat Pak. Yang dulu kan kalau kita pada waktu bicara tentang perkembangan industri misalnya berapa puluh ratusan tahun kan dari satu itu di-shorten ya, dipersingkat cepat ya. Dari 1.0, 2.0 sampai 3.0 sampai sekarang kan kayaknya sekarang lebih cepat kan. Yang dibutuhkan waktu untuk melakukan perubahan itu.
Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Kunjung tadi benar bahwa ya kita sebagai masyarakat kompetensi di Indonesia ini harus menyadari betul ya bahwa basic requirement kita harus penuhi, betul. tapi kita tidak menghalangi itu menjadi agile dan adaptif, sehingga kita juga secara paralel bisa mengejar ketertinggalan kita. Ya, dalam persaingan kompetensi di seluruh dunia ini kan kita selalu diuji dibandingkan satu negara dengan negara lain, apalagi tadi ada kita mesti tukar menukar pekerja terampil tadi dan sebagai mobilitas dan sebagainya tadi ya. Nah, sekarang sebagai penutup nih Pak Kunjung, saya pengen dengar dari Bapak juga dari your point of view, dari your strategi memimpin BNSP ini, ada gagasan besar apa nih Pak untuk bangsa Indonesia? Tentunya di bidang tupoksi yang tadi Bapak udah sampaikan itu, apa yang mau Bapak lakukan dan persiapkan untuk bangsa kita? Ya pertama kita concern Pak dengan apa disampaikan oleh pemerintah dalam konteks kan kita kan mau mempercepat namanya bagaimana pertumbuhan Indonesia SDM unggul Indonesia maju. Oke. Saya kira ditargetkan kan. Nah sekarang ini kan semua KL itu sudah melakukan yang namanya program sertifikasi, hampir semua Pak. Nah, apalagi sejak misalnya ada banyak pelayanan perubahan dengan undang-undang cipta kerja dan lain-lain, saya kira itu salah satu yang dilakukan oleh kita. Bagaimana kita melakukan mensupport untuk itu. Nah, kalau misalnya dalam hal tadi kita ini kan sangat beragam Pak, industrinya juga beragam dari misalnya bicara tentang small medium enterprise sampai yang big company Pak, yang multi company kan, multinasional kan. Nah, yang kita misalnya kalau menurut saya saat ini kan teman-teman yang bergerak di SMEs ini mesti kita aware Pak tentang apa yang mesti dilakukan sertifikasi. Kalau enggak Pak, mereka juga tertinggal Pak. Mau persaingan kayak mana gitu Pak. Kita nggak bekerja tentang apa. Kita walaupun angka mengatakan bahwa pekerja informal kita masih cukup tinggi Pak ya. Benar. Angka pekerja informal itu kalau nggak salah hampir berapa tuh? Kalau yang formal kan 40 sekian, sekian persen. Ya. Nah, kalau yang ini kan sekitar 50 sekian, berarti angkanya masih cukup tinggi. Nah, SMEs Pak, saya kira yang small medium enterprise ini yang menduduki cukup besar kan dari konteks tenaga kerja yang mereka bekerja. Kalau mereka nggak kompeten Pak, kalau menurut saya kan produksi mereka mau diapain gitu loh, ya kan? Kita ambil misalnya contoh di produksi misalnya yang sangat banyak tenaga kerjanya itu misalnya garment Pak. Misalnya teman-teman di alas kaki misalnya kan, itu kan saya lihat Pak, alas kaki itu Pak, sebagian besar itu sama garment itu banyak di negara-negara kayak kita ini di tempat produksinya kan. Cuma kan produksi itu kan mesti dijaga kualitas. Yang kualitasnya bagus itu kalau dikerjakan oleh orang kompeten kan. Udah tahu dia bisa kan. Kalau misalnya membuat kerah itu berapa titik jahitan kan ketahuan Pak. Nah, sampai gitu kan. Yang mengukur daripada tingkat keterampilan dan produktivitas tenaga kerjanya. Nah, makanya itu mesti diisi orang terampil. Jadi ya kami sebenarnya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan sertifikasi profesi, kita memang memastikan tenaga kerja yang masuk ke lapangan industri itu memang dia ini profesional Pak, dalam konteks dia certified. Nah, untuk tadi menjaga kita bisa menyediakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten tadi, saya sempat dengar bahwa ada suatu kementerian juga yang sudah melakukan suatu integrasi ya, dari mulai hulu sampai hilir. Ini mungkin Pak Kunjung bisa share juga dan barangkali bisa dijadikan pilot model untuk kementerian dan lembaga yang lainnya. Saat ini kita sedang melakukan Pak, lagi berproses adalah di Kementerian PUPR melalui LPJK. Karena LPJK sekarang Pak nggak kayak dulu lagi Pak, jadi hanya satu LPJK Pak yang ada di kalau dulu LPJK itu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Yang ada di Kementerian PUPR. Dia menyebabkan lens juga Pak, lembaga-negara non struktural. Apa yang kami lakukan Pak? Kami sebenarnya sedang melakukan proses untuk e-certificate Pak. E-certificate yang dilakukan antara kita dengan udah banyak kita mengeluarkan karena mereka ada PP juga tentang bagian sertifikasi, terus sesuai dengan undang-undang cipta kerja mereka dilakukan itu. Nah, tapi agak spesifik di Kementerian PUPR ini adalah tentang lembaga yang boleh mendirikan LSP Pak. Jadi mereka adalah karena sebagian besar itu adalah LSP P3 yang mereka lakukan, yang boleh itu ada didirikan oleh lembaga asosiasi profesi yang diakreditasi oleh PUPR. Jadi
Yang boleh mendirikan LSP adalah asosiasi profesi yang diregistrasi, yang diakreditasi, yang diakreditasi oleh kementerian. Ya. Baru itu boleh mendirikan LSP. Ya. Jadi tidak semua asosiasi profesi mau mendirikan itu boleh mendirikan LSP. Nah itu yang ini. Nah kenapa tadi yang disebut oleh Pak Yunus, bagaimana keterkaitan dengan hulunya tadi Pak? Yes. Nah sekarang kan mereka sudah menyediakan yang namanya Japker Pak, jabatan kerja. Jabatan kerja. Yang mereka sediakan. Jadi nanti sebenarnya kalau dari segi hulunya di pendidikan, misalnya di pelatihan vokasi yang ada konstruksinya, terus di pendidikan vokasi maupun yang pendidikan perguruan tinggi non vokasi yang ada konstruksinya, dia akan mengarah ke sana Pak. Jadi di dunia ini. Saya akan tutup sesi kita ini, Pak Kunjung. Saya mohon Bapak bisa memberikan tips kepada para sobat kompetensi, terutama tips untuk para stakeholders, para pemangku kepentingan yang terkait dengan tupoksi di BNSP tadi, tentunya untuk mencetak SDM unggul tadi ya, orang-orang yang kompeten di bidangnya di semua sektor di industri di Indonesia ini. Silakan. Menurut saya ini yang selalu dikatakan tentang kata-kata harmonisasi Pak. Jadi harmonisasi antar kelembagaan, harmonisasi regulasi, ini sangat penting bagi kita. Tapi tanpa namanya harmonisasi dan kolaborasi yang dilakukan ini, saya kira kita akan sangat susah mencapainya. Kalau masih sebagian misalnya mengatakan ego sektor, oh kami semua ini, enggak juga Pak, enggak bisa. Kalau menurut saya itu Pak yang paling harmonisasi. Harmonisasi, kolaborasi antar KL itu Nah saya ambil contoh ya, teman-teman di di non kementerian, di lembaga kepolisian Pak. Kepolisian itu Pak, semua pekerjaan yang mereka lakukan disertifikasi Pak. Oh iya? Iya. Wow. Jadi sertifikat, tapi dia sebagian besar menggunakan syarat khusus yang mereka develop sendiri Pak. Selain manajemen talenta dan suksesnya itu luar biasa ya. Ternyata punya sistem yang semua pekerjaan itu harus certified ya. Iya. Wow. Saya pernah menyaksikan uji kompetensi dilakukan di Brimob Pak. Satu, yang saya lihat sniper Pak. Saya lihat sniper ngapain gini kan? Dikasih tahu Pak, sniper itu orang tuh mesti kayak gini, bagaimana merawat namanya senjatanya dan lain-lain. Terus saya lihat juga penjinak bom Pak. Penjinak bom dikasih sertifikasi Pak. Sertifikat juga ya? Ya. Terus water cannon. Ya untuk ini kalau ada demo-demo itu banyak cannon. Terus untuk keselamatan Pak, kalau ada musibah segala macam yang untuk bencana. Mereka juga. Jadi saya lihat begitu, wah saya hebat juga nih polisi. Nah semuanya itu menurut saya kita ambil contoh di kepolisian itu cukup bagus. Tapi hampir semua Pak KL udah mulai. Misalnya teman-teman di cyber nasional juga udah mulai Pak, Nah tinggal kita nanti ya. Kalau soal terkait dengan profesionalnya seorang kan tergantung kepada di mana mereka mengambil profesi masing-masing. Individu masing-masing. Cuman satu Pak, sering kami tanyakan juga tentang gelar profesi Pak. Sering tanyakan pada kami, siapa ini? BNSP tidak memberikan gelar profesi. Yang memberikan gelar profesi asosiasi profesi. Iya, jadi salah alamat berarti ya? Ya, jadi kan Pak kami boleh ya. Saya bilang tanyakan dengan asosiasi profesi. Perkumpulan mau kemana gitu. Sekarang lagi banyak nih Pak. Lagi pengen ya. Lagi ngetren tuh kalau udah hampir sertifikasi ini saya bisa mencantumkan apa di belakang nama saya ya. Betul gitu Pak. Saya lihat memang kalau teman-teman di asuransi Pak hampir semua. Nah tadi selain harmonisasi, kolaborasi tadi, apalagi Pak Kunjung? Itu kan baru satu tadi ya, yang sangat penting juga itu nih. Yang kedua kira-kira apa yang harus didengarkan oleh para stakeholders kita nih, supaya kita menjadi kompetennya lebih cepat nih, Indonesia kompeten. Ya kembali Pak kepada tadi kepentingan di dunia kerjanya. Kalau mau saya sangat ini. Nah, makanya saya sebenarnya harapan satu Pak Yunus, terutama teman-teman di organisasi profesi dan Pak Yunus dan teman-teman di GNK itu. Harapan saya sebenarnya Pak, bagaimana implementasi ketika rekrut itu menyertakan nama sertifikat kompetensi. Itu yang saya harapkan teman. Di persyaratan Pak. Jadi kami meminta misalnya SMK atau SMA sederajat. Tetapi ketika misalnya, saya ini pentingnya adalah orang yang tahu tentang apa itu bookkeeping. Ya, jadi sertifikat di bidang akuntansi level sekian, wah itu keren ya. Itu lebih mantap. Jadi persyaratannya bukan latar belakang pendidikan ya. Kalau saya bukan jurusan tapi sertifikat yang dimilikinya ya. Jadi secara ini kalau pandangan saya Pak, secara organisasi di perusahaan satu Pak, kan tidak penting kita nanti investasi
training lagi mereka. Yes, yes. Hanya nanti kita lakukan adjustment training, Adjustment. hanya untuk melakukan misalnya pengenalan industri, tentang tata kerja, bagaimana SOP di sini kan cuma itu Pak. Tetapi teknisnya mereka ya kalau bookkeeping ya bookkeeping, akuntansi bisa level berapa. Nah begitu Pak menurut saya Pak, supaya nanti mempermudah industri juga tidak mau investasi SDM lagi untuk training yang cukup banyak, tetapi yang spesifik saja hanya untuk menyesuaikan cara kerja kepada industri yang bersangkutan. Baik. Ini menurut saya sangat penting Pak. Baik, jadi tadi harmonisasi regulasi, kolaborasi, dan menempatkan persyaratan untuk lowongan kerja itu kalau bisa adalah sertifikat kompetensi daripada mencantumkan latar belakang pendidikan dan sebagainya. Ya, betul. Sobat kompetensi yang saya banggakan, itulah bincang-bincang saya dengan seorang tokoh namanya Bapak Kunjung Masehat ini. Ini kalau semakin saya gali, makin keluar ritualnya. Jadi saya stop sampai di sini dulu. Nanti kita akan adakan sesi yang lain lagi. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saksikan sesi-sesi saya berikutnya. Dan sekali lagi, bila Anda sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten. Kita tos dulu. Kompeten. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.